buat saudara kami Ari Omar. Kita mendoakan yang terbaik. Welcome to the club 50 tahun. Dan semoga album Inconsistency ini viral. Amin. Untuk itu kita mari berdoa untuk agama dan kepercayaan masyarakat. Didoakan di TV aja. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Selesai. Amin. Belum. Sehat, waras. Dengar, betul. Karena yang terlibat sangat banyak. Yang ulang tahun memotong pucuknya, lalu iya setengahnya saja yang boleh diambil, yang pucuk sebelahnya tidak boleh. Bagi dipotong, dua. potong dulu. Nanti setengahnya boleh diambil, setengahnya harus tetap berdiri. Jadi agak berbeda dengan yang Itu adat yang sebenarnya. Jadi nggak boleh memutus hubungan ke atas. gini ya. Iya, itu setengahnya diambil. Oke, boleh dikasih lauk pauknya, lalu diberikan kepada sahabatmu yang selalu membantu untuk mensukseskan apapun yang dicita-citakan. Gorong seket wis linu kabeh. Mas Asrul. Oh tidak, saya Oh, siapa persembahkan tuh? kepada Anda. Oh, tidak bisa. Cium dong, cium dong, cium dong. Cium dong. Selamat ya. Terima kasih. Oke, sekarang Mas Asrul, silakan potong. Potong yang disebut. Sekaligus album baru ini yang kedua ya, apa proyek yang kedua apa yang tadi Ya, betul. boleh dijelasin Pak? Ya, terima kasih. Hari ini adalah ulang tahun saya yang ke-50 tahun. Kami membuat syukuran ini dan juga bertepatan juga dengan perilisan album Inconsistency. Om Asrul sebagai vokalis utama dan juga Om Hari sebagai vokalisnya juga. Ya, kami bersyukur akhirnya proyek ini bisa selesai dan kami berharap ini bisa memberikan inspirasi kepada semuanya. Karena ini juga data yang lama 14 tahun yang lalu, tapi kami berinisiatif untuk menyelesaikan ini. Walaupun apapun itu kendalanya. Saat ini mungkin membuat album tidak worth it ya, tapi kami merasa ini perlu diselesaikan. Artinya bahwa ekstensi Mas Ari sendiri di bidang musik itu tidak mau stop gitu ya? Pastinya saya merasa ini adalah tonggak untuk saya pribadi untuk selalu bisa berkreatif, berkreasi. Apapun itu ya memang tugas seorang musisi seperti itu. Mas, mungkin yang membuat lama dari 14 tahun itu apa sih Mas sampai sekarang? Banyak sekali karena memang pada saat itu ceritanya kan dari Padi Vakum, waktu itu kami berdua membuat lagu-lagu itu, perjalanan waktu juga akhirnya saya sendiri punya cerita lain, Asrul juga, akhirnya Padi bersyukur juga Reborn, akhirnya ini apa namanya momen akhirnya kami berkeyakinan harus menyelesaikan apa yang sudah dibuat. Tapi kepikirannya akhirnya, oh nih, akhirnya momen ini nih, gue untuk ngeluarin ini, ada cerita tersendiri nggak sih? Ya itulah tantangannya. Cerita tersendiri sih tidak perlu diceritakan ya. Tapi memang itulah tantangannya. Bagaimana di zaman saat ini
kita harus selalu berkarya, dan untuk membuat sebuah album tentunya nggak mudah gitu, karena sudah zamannya single-single dan lain-lain gitu. Dan itulah yang ceritanya membuat keputusan itu yang menjadi sebuah. Mas, ini kan artinya kan personil dari Padi, tentunya ada izin dulu atau seperti memang sudah dibebaskan oleh manajemen Padi? Kami dari Padi sendiri membebaskan setiap personelnya untuk berkarya. Sebelumnya juga Fadli pernah beberapa kali membuat single juga gitu. Setelah ini juga Rindra juga membuat single jazz, lagu jazz, genre jazz juga. Jadi memang Padi membebaskan itu, dan memang kami semua sudah membuat plot ya antara tugas utama dan project. Jika bentrok dengan konsistensi sama Adi. ITC itu sendiri, maksudnya sama Padi gimana tuh Mas? Harus diprioritaskan di mana nih? Kami semua personil Padi memprioritaskan Padi. Bahkan juga yang sudah Fadli juga beberapa kali membuat single religi juga, dan dengan Adi Govinda ya waktu itu tetap memprioritaskan Padi. Mas Ari, mungkin ini kan 14 tahun yang lalu nih, ada perubahan-perubahan dari nada dan aransemen nggak ngikutin untuk zaman sekarang seperti itu? Kalau perubahan nada kurang lebih sih ada memang, karena ya memang secara fisik manusia secara fisik pasti berubah ya, dari 14 tahun yang lalu dan sekarang nggak mungkin sama gitu. Cuman kreativitas beliau ini membuat lagu itu tetap bisa diproduksi gitu, intinya begitu. Iya betul. Jadi memang waktu berubah dan memang aransemen juga mengikuti ya. Mungkin ada perubahan dengan album yang pertama sih Mas? Kenapa? Ada banyak perbedaan nggak sih dengan album pertama dan yang sekarang? Dari demo awalnya secara nada tidak berubah, cuman musik yang berubah mengikuti zaman dan mungkin mengikuti rasa kita sendiri ya. Tapi ini dalam naungan Padi Reborn juga, bagian atau seperti apa indie sendiri? Iya, kita masuk dalam Reborn Records. Jadi dari 2 tahun yang lalu kami membuat Padi membuat namanya record labels, dan ini kami yang pertama. Padi Movement sendiri kan artinya kan Padi juga, Mas Adi kan pasti Padi juga. Bagaimana, ada komen nggak sih Mas tentang itu sendiri, single sendiri, apa album sendiri? Ya, mereka banyak komen, dan mereka saya senang mereka mengapresiasi ya gitu. Karena memang ini sangat berbeda dengan lagu-lagu Padi, genre Padi, tapi mereka masih menerima. Kalau tahu genrenya apa Mas? Itu deh, kayaknya banyak genre kita masukin deh, jadi pastinya apa suka-suka aja Mas. Suka Fun, alternatif, kompleks banyak. Suka-suka banyak, kompleks, tapi mungkin garis merahnya adalah Alternatif. rock alternatif. Ke depan apa ada lagi Padi selain Mas Ari sendiri di Padi? Iya, tentunya, karena seperti yang saya bilang tadi, ini adalah Homer Indonesia, mungkin yang bisa nanti di-take di situ. Itu adalah gitar lokal, produksi gitar lokal, dan kami mengembangkan usaha menjadi tempat produksi, dan ini adalah yang pertama, nanti akan ada yang kedua dan ketiga dan selanjutnya. Mas, penasaran sedikit dong, kalau boleh cerita, ada nama filosofi nggak dari Homer? Kenapa Homer? Oh iya, Homer adalah panggilan teman-teman saya kepada saya. Itu panggilannya Homer. Homer itu ada 3 saya menyebutnya. Homer Simpson, dan Homer filosof dari Yunani, dan saya sendiri yang dipanggil teman-teman Homer. Itu sih filosofinya. Apa karena orang rumahan jadi bikin Homer ini? Oh, mungkin juga Homer. Memang agak mager saya. Oke. Boleh diulang sedikit,
di album ini ada berapa lagu, terus proses pembuatannya sampai rampung tuh berapa lama? Di album Inkonsistensi ini ada 8 lagu. Penggarapan dari awal cukup lama, 14 tahun. Dari awal sampai sekarang. Tapi produksi intinya ya 2 tahun lah. Selain kalian bertiga, ada lagi nggak musisi-musisi yang ikut terlibat di album ini? Ya ada. Ini bertiga ini adalah Asrul vokalis dan Hari juga vokalis. Yang lain juga ada. Cuman mereka ada main hari ini, tadi baru datang agak siangan tadi. Ada keterlibatan Mas Pio atau Mas Yoyo mungkin di salah satu lagu? Oh tidak, kalau ini full kami sendiri, karena ini yang sudah saya sebutkan tadi, ini berbeda dengan Padi, ini Homer Indonesia. Mas sedikit mungkin, ini apa mungkin bentuk idealisnya Mas Ari akhirnya bikin? Bisa jadi. Bisa jadi. Idealis yang boleh inspirasi. Iya, bisa jadi. Mungkin bisa didengarkan aja lagu-lagunya yang memang sangat berbeda dengan Padi. Terima kasih. Oh ya, terima kasih.